Baha. Gus Baha itu idola saya itu. Ahli fikih, fuqaha itu kan yang mencerdaskan segala gitu kan ya. Dan referensinya banyak ya tentang fikih dan narasi-narasi akalnya. Ini apa yang Anda kritisi, Gus? Sampai Kiai Iman pun menulis di RMI online. Silakan, Gus. Terima kasih Kang Mas Yusuf ya atas kesempatannya untuk saya ikut bergabung di sini bersama Dr. Soleh dan juga Dr. Kiai Haji Ubaidillah. Jadi sebenarnya motif saya sederhana. Jadi karena memang diawali dari kecintaan saya terhadap pengetahuan, kecintaan saya terhadap keilmuan yang tentu dalam polemik nasab yang sudah berjalan sampai 3 tahun ini, itu ya setidaknya saya mendapatkan banyak referensi-referensi mengenai itu, mengenai bagaimana kesejarahan Hadramut dan Yaman secara umum dan wabil khusus itu kepada sejarah kaum Balawi. Nah, sehingga ketika saya mendapati sebuah statement yang entah kapan disampaikan oleh Gus Baha itu dalam ceramahnya, sehingga di sini saya perlu untuk meluruskan dari statement yang beliau sampaikan di muka umum, di muka publik. Nah, sebenarnya hanya itu saja motivasi saya untuk meluruskan kenapa Gus Baha itu bisa mengeluarkan sebuah statement yang ketika statement tersebut itu ditelusuri dari sisi sejarah Hadramut dan Yaman secara umum, ternyata itu tidak sesuai dengan fakta. Kemudian juga Wali Songo yang kemudian disebutkan sebagai keturunan dari Basyaiban, itu pun juga tidak sesuai dengan fakta bahkan di dalam karya-karyanya Ba'alawi sendiri. Kemudian mengenai penamaan Hadramut. Kemudian poin yang berikutnya itu adalah mengenai ziarah kepada Nabi Hud alaihi salatu wassalam yang tentu ketika kita menelusuri referensi-referensi yang sudah pernah saya sebutkan, tentu Gus Baha ya perlu untuk diluruskan, dan mudah-mudahan dengan referensi-referensi yang saya sebutkan, Gus Baha itu mau untuk kembali membuka-buka referensi-referensi yang saya sebutkan itu, tidak lebih dari itu. Jadi begitu Kang Mas. Hanya sekedar mengeluruskan dari sudut pandang keilmuan. Baik, pertanyaan pertama, Kiai Iman dengan Gus Gumel itu kan pernah diskusi podcast di saya bahwa tidak ada keterangan bahwa kitab yang mengatakan bahwa Ahmad bin Isa itu hijrah ke Yaman, dan juga tentang status atau gelar al-muhajir. Nah, itu bisa diterangkan, Gus, referensi Anda itu untuk menandaskan seperti itu di kitab apa ini? Jadi untuk kesejarahan dari Ahmad bin Isa itu sendiri itu baru muncul di kalangan Ba'alawi. Artinya di buku-buku, di kitab-kitab sejarah yang mereka tulis menjelaskan akan kehijrahan dari Ahmad bin Isa, yang pada tahun 317 itu disebutkan bagaimana kehijrahan Ahmad bin Isa dari Irak kemudian menuju ke Haramain, kemudian menuju ke Hadramut bersama dengan 2 saudaranya, yang ternyata ketika kita telusuri dari misalkan karya dari Abdullah bin As'ad Al-Yafi dalam kitab-kitabnya, di mana beliau ini adalah salah satu ulama dari Yaman yang menyebutkan dalam kitab Mir'atul Jinan itu dalam 10 jilid itu menyebutkan kejadian-kejadian tahun per tahun Hijriyah. Sehingga ketika ditelusuri baik itu mulai dari tahun 317 bahkan sampai kepada tahun di mana penulisan kitab itu selesai tahun 750 kurang lebih, itu sama sekali tidak ada menyebutkan keluarga Ba'alawi sedikit pun, jangankan Ahmad bin Isa, jangankan Faqihil Muqaddam, ya, satu nama pun dari mereka itu tidak ada. Nah, sehingga disitulah memang membuktikan bahwasanya kesejarahan dari Ba'alawi yang sampai saat ini misalkan dibaca oleh Gus Baha ataupun kiai-kiai yang lainnya itu memang tidak memiliki faktanya, tidak dikonfirmasi oleh kitab-kitab yang lain. Begitu juga dengan kitab Tabaqat Fuqaha al-Yaman karya dari Ibnu Samurah al-Ja'di,
itu pun juga tidak menyebutkan seorang tokoh pun, jangankan Ahmad bin Isa, seorang tokoh pun dari kalangan Ba'alawi itu juga tidak disebutkan. Bahkan ketika menyebutkan Tarim, itu yang terkonfirmasi itu adalah Bani Agdar, kemudian Bafadol itu disebutkan, tapi sementara untuk tokoh Ba'alawi itu tidak disebutkan sama sekali. Sehingga dari kitab-kitab itulah saya bisa menyebutkan bahwa untuk kesejarahan dari Ahmad bin Isa itu memang tidak pernah ada. Begitu Kang Mas. Beberapa waktu yang lalu saya podcast dengan Gus Ajis di kitab Ajarul Safaf ya, yang mengatakan bahwa makam Ahmad bin Isa itu dibangun itu abad 9 ya Gus? Oh betul. Itu lebih tepatnya itu ada di dalam kitab. Oke. Siap. Jadi lebih tepatnya itu ada dalam kitab Fathur Rahim Rahman karya dari Umar bin Abdurrahman Sahibul Hamra, di mana di sana Umar bin Abdurrahman Sahibul Hamra Ba'alawi itu menyebutkan walam yu'rafil ana maudhi'u qabrihi, di mana posisi atau lokasi makamnya Ahmad bin Isa pada waktu ini, yaitu pada abad ke-9 Hijriah, itu tidak diketahui. Nah, hanya warawaihul unsi fi arja'ihi faihah. Hanya saja aroma kewangian, keharuman yang ada di Husaisah itu begitu semerbak. Yus'iru anna fihi ruhan zakiyatan salihah, yang menunjukkan bahwa di dalamnya itu terdapat roh yang suci, roh yang soleh. Sehingga kemudian diperkuat dengan ziarahnya Abdurrahman As-Saqaf, kemudian Abdullah bin Abu Bakar Al-Idrus yang menziarahi tempat tersebut, sehingga dari situlah dimulai akan penunjukan makam dari Ahmad Al-Muhajir ini, Ahmad bin Isa Al-Muhajir ilallah. Jadi keterangannya hanya seperti itu. Nah, dan ketika kita menelusuri kesejarahan dari Ahmad bin Isa itu kan tadi sudah memang tidak ditemukan. Dan justru penunjukannya itu adalah melalui ronsen itu sendiri. Begitu. Jadi begitu, Kang Mas. Ya. Secara gaib lah ya, ronsen ini. Betul. Tidak semua orang tahu bahwa ronsen makam ini ada istilah baru nih, ronsen makam. Ronsen makam itu seseorang melihat makam, wah di sini adalah ruh seseorang, ruh suci atau ruh siapa itu yang disebut istilah ronsen. Ya. Baik, jadi ketika Ahmad bin Isa abad 9 itu abad 45 gitu, 6, 7, 8 itu belum ada makam, dan di kitab yang disebutkan Gus Ajis baru ketika itu ada makam dibangun Ahmad bin Isa yang sekarang diziarahi dan diyakini adalah makam Ahmad bin Isa. Begitu kitabnya ya. Betul. Dalam kitab yang tadi. Bahkan ada tambahan itu, Kang Yusuf. Ada tambahan. Gimana ceritanya? Ini disebutkan di dalam kitab An-Nurus Safir fi Ayanil Qarnil Ashir karya dari Habib Syekh bin Abdul Qadir Al-Idrus. Di mana ketika pada tahun 944 ada seorang Habib yang bernama Syahabuddin Ahmad bin Abdurrahman bin Ali bin Abu Bakar As-Sakron, di mana beliau itu pada suatu hari melewati Husaisah. Kemudian ada suatu keperluan ya, sehingga melewati Husaisah dan ziarah ke sana. Kemudian setelah ziarah itu kemudian ketika berziarah beliau itu pingsan. Dan ternyata di dalam pingsannya itu Habib Ahmad Syahabuddin Ahmad bin Abdurrahman bin Ali bin Abu Bakar As-Sakron ini di dalam pingsannya itu bertanya kepada Ahmad Al-Muhajir. Ini dalam pingsan. Bertanya, wahai imam, apakah ini benar kuburanmu? Maka dijawab, iya benar, ini adalah kuburan saya. Jadi ini penguat begitu Kang Mas untuk menunjukkan akan kebenaran dari kuburan tersebut. Jadi melalui pertanyaan tetapi di dalam pingsan. Itu gimana istilahnya, saya rada ini belum menemukan istilah yang tepat. Iya. Itu kalau istilah Dr. Soleh itu miumisasi. Miumisasi itu biasanya bertanya kepada hal yang gaib, kemudian dengan perantaraan seseorang yang masih hidup. Itu miumisasi. Kemudian orang yang sudah wafat itu masuk ke ruhnya itu. Nah ini ya, apakah ini karomah atau apa gitu ya, saya tidak tahu. Tetapi kembali lagi bahwa makam Ahmad bin Isa
yang wafatnya Ahmad bin Isa di Tengarai wafat abad ke berapa, Gus? 4 apa 3? Abad keempat, 345 Hijriah, Kang Mas. Oke. Abad keempat, kemudian makamnya dibangun di Yaman, yaitu Ahmad bin Isa itu di abad 9. Dan tadi dikatakan oleh Kiai Imad bahwa tidak ada sebetulnya kitab yang menerangkan bahwa Ahmad bin Isa hijrah ke Yaman. Satu lagi saya catatan Kiai Imad ini kan ya, bahwa Gus Baha diharapkan untuk membaca kitab Al-Ghaibah karya At-Tusi yang wafat tahun 460 Hijriah, yang menyatakan Ahmad bin Isa ada di kota Madinah dan tidak ada satupun berita yang menyatakan ia keluar dari kota Madinah, apalagi berita tentang hijrahnya ke Yaman, tidak ada. Nah ini bisa dikonfirmasi Gus, kitab Al-Ghaibah ini secara detail seperti apa? Bisa. Jadi sebenarnya kitab Al-Ghaibah karya dari Imam At-Tusi itu menjelaskan bagaimana keghaiban dari Al-Imam Al-Mahdi Al-Muntazir begitu ya. Kemudian dalam kitab ini menyebutkan setiap riwayat-riwayat yang berisi tentang sanad-sanad, dan di salah satu dari sanad yang ada dalam kitab tersebut itu menyebutkan Ahmad bin Isa. Nah, hanya Ahmad bin Isa yang dimaksud tersebut itu bukanlah Ahmad bin Isa Al-Muhajir yang diklaim oleh Balawi sebagai leluhurnya. Dan memang saat itu prediksi keberadaan dari Ahmad bin Isa itu sekitar tahun 250-an 240-an kurang lebih, di tahun segitu keberadaannya. Kemudian untuk pertemuan antara Abul Hasan dengan Ahmad bin Isa itu ada di desa Surya, yaitu salah satu daerah yang ada di kota Madinah. Jadi hanya seperti itu saja yang bisa dapatkan informasi mengenai Ahmad bin Isa ya, karena memang untuk Ahmad bin Isa itu sendiri untuk kalangan ahli nasab itu tidak dikenal sebagai ulama. Tapi beliau dikenal sebagai seorang bisnismen ya, an-nafat itu ahli atau bisnismen minyak. Sehingga untuk mencari bagaimana biografinya secara lengkap itu ya cukup kesulitan kita untuk mencarinya. Tetapi hanya itu yang bisa didapatkan mengenai biografi dari Ahmad bin Isa yang merupakan cicit dari Ali Al-Uraidi. Ahmad bin Isa bin Muhammad An-Naqi bin Ali Al-Uraidi. Hanya itu saja, Kang Yusuf Marsya. Oke, baik, bisa saya simpulkan bahwa sosok Ahmad bin Isa ini menjadi sosok pertanyaan besar dan menjadi sebuah objek kajian ilmiah kesejarahan. Yang pertama, bahwa tidak ada kitab-kitab atau keterangan yang menerangkan bahwa beliau adalah hijrah ke Yaman. Ini menurut Kiai Imad catatannya, dan juga Gus Aziz. Saya perkenalkan dulu bahwa Gus Aziz adalah alumni Yaman dari Universitas Tarim atau apa Gus ya? Universitas Al-Ahqaf, Kang Mas. Tarim, Hadramut ya. Oke, jadi sangat tahu tentang Yaman dan persoalan-persoalan di sana. Jadi saya berbicara dengan narasumber yang otoritatif tentang Yaman dan sejarahnya. Baik, saya langsung ke Dr. Soleh Basari. Ini kita membuka diskusi ini hampir 20 menit. Itu berada di kampung yang bernama Al-Husaisah. Jadi dulu di kota atau kampung Al-Husaisah itu ramai dengan penduduk. Nah, hanya saja karena ada beberapa faktor, ada peperangan dan lain sebagainya, sehingga kemudian kampung tersebut menjadi sepi. Nah, untuk lokasi dari makamnya Ahmad bin Isa itu berada di sebuah bukit dengan ketinggian kurang lebih 50 sampai 70 meter dari dari bawah gitu ya. Apa istilahnya? Dari ya kurang lebih seperti itu, 70 meter. Yang kemudian di sana itu makamnya itu ya ada ruangannya. Kemudian di ujung ruangan itu terdapat lubang yang konon katanya ketika seseorang itu memanggil siapapun yang dia inginkan agar bisa mendatangi Hadramut atau tempat tersebut ya, makam Al-Muhajirilallah atau ke Tarim. Nah itu
bisa nanti di kemudian hari akan mendatangi kota Hadramut. Nah, lalu sekarang karena tempat tersebut sudah dipenuhi dengan banyak bangunan ya. Untuk di dalam makamnya Ahmad bin Isa itu ada beberapa, seingat saya itu 1, 2 atau 3 makam di atas ya. Satu ruangan begitu. Kemudian ada 3 makam. Dan tentu makam atau nisannya itu seperti biasa sebuah makam yang sudah menjadi tradisi di kalangan orang-orang Hadramut untuk menggunakan nisan-nisan tersebut, yang artinya umur dari nisannya itu ya antara 50 sampai 100 tahun itu akan rusak, tidak akan mampu melebihi dari masa tersebut. Nah, sehingga untuk menyatakan bahwa nisannya ada, iya benar ada, tetapi ini dibuat pada zaman-zaman yang jauh dari masa kewafatannya Ahmad bin Isa, karena memang dalam setiap 100 tahun sekali kurang lebihnya itu pasti diganti. Nah, lalu untuk di sekitar dari makam itu, di bawahnya ada makamnya salah satu Habib Al-Habsyi. Kemudian ada beberapa makam, dan di pinggirnya juga itu ada sebuah bangunan semacam aula begitu, yang dibangun oleh almarhum itu Habib Abu Bakar Al-Adani Al-Masyhur, yang pernah menyatakan statement bahwasanya orang-orang Islam Nusantara itu berhutang budi kepada orang-orang Yaman. Nah, itu yang membangun beliau. Nah, artinya di sekarang itu tempat Al-Husaisah atau pemakaman Ahmad bin Isa itu sudah enak begitu, tidak seperti awalnya yang air saja susah. Nah, tapi kalau sekarang itu sudah sangat mudah aksesnya begitu ya. Bahkan untuk ketika seseorang itu sudah tidak mampu untuk naik ke atas, nah itu di sisi kirinya itu sudah ada jalur kendaraan yang bisa langsung naik ke atas, kemudian 10 atau 20 meter berjalan kaki untuk sampai ke makamnya Ahmad bin Isa. Jadi seperti itu yang bisa digambarkan tentang makamnya Ahmad bin Isa. Oke, Anda berarti sudah ke sana beberapa kali ya, Gus ya? Untuk berziarah ke sana. Oh, kalau dulu ya cukup sering lah, karena memang di setiap tahunnya itu ada hallnya itu, Kang Mas, ada hallnya, bahkan rame-ramean itu hallnya. Di mana, Kang Mas? Ya, rame itu ya. Oh, rame. Tapi setelah rame tentang polemik nasab ke sini, apakah Anda mendapatkan update bahwa di sana lebih rame atau bagaimana, Gus? Kalau tentang itu saya nggak mendapatkan informasi sama sekali itu, Kang Mas. Cuman ketika kalau di bulan Syaban ya, untuk berziarah ke Nabi Hud, itu saya perhatikan dari YouTube yang bisa saya akses, itu cukup berkurang dari yang biasanya. Satu lagi pertanyaan saya, Gus, penduduk asli bangsa Yaman di situ ya, Bani apa sebetulnya? Suku apa di sana? Kalau sekarang sudah cukup sulit untuk membedakan mana suku yang asli atau yang artinya pendatang atau yang penduduk asli ya. Karena memang untuk misalkan dari keturunan Bani atau kabilah Himyar itu sudah terpecah-pecah. Misalkan ada At-Tamimi, kemudian ada Bakasir, kemudian ada beberapa kabilah-kabilah lain yang sudah tidak menggunakan suku asli dari para penduduk Yaman, yaitu suku Himyar ya. Suku Himyar atau Kohton itu ya. Jadi ada 2 suku asli di sana sebenarnya itu untuk penduduk Hadramut, yaitu suku Kohton dan suku Himyar. Nah, hanya saja sekarang itu sudah bercabang begitu, sehingga mereka sudah tidak lagi menggunakan kabilah Himyar atau nama Himyar atau nama Kohton. Jadi begitu, Kang Mas. Nah, hanya memang di sana itu terbagi menjadi 3 lapis masyarakat, 3 lapisan masyarakat. Yang pertama itu adalah para habaib, yang kemudian disebut dengan para as-sada, as-sadatul ashraf.
Kemudian yang kedua itu adalah lapisan para masyayikh, yang di situ ada beberapa kabilah, diantaranya Bafadol Al-Khatib, Ba'udon Al-Khatib, kemudian Ba'isyan dan seterusnya lah. Nah, kemudian yang ketiga itu disebut sebagai para qabail, kabilah-kabilah, yang di situ ada Bakatsir, kemudian ada Al-Katsiri, kemudian ada Baswaidan, Ba'udon, dan lain sebagainya. Jadi lapisannya itu ada 3. Dan masing-masing dari, misalkan untuk lapisan yang pertama dari kalangan para habaib ini, perempuannya mereka tidak bisa dinikahi oleh golongan yang kedua atau lapisan yang kedua, apalagi ketiga. Begitu juga sebaliknya. Lapisan yang kedua, perempuannya dari lapisan yang kedua, itu tidak bisa dinikahi oleh lapisan yang ketiga. Tetapi ketika laki-lakinya, nah itu bisa saja. Boleh untuk menikahi seorang perempuan yang meskipun berada pada golongan yang lebih di bawah dari dirinya. Begitu, Kang Mas. Ya, baik. Ya, terima kasih Gus Ajis. Ini ilustrasi tentang masyarakat Yaman, khususnya di daerah sekitar makam Ahmad bin Isa. Dr. Soleh, apakah sudah ke sana? Mungkin ke Yaman itu ya? Saya pengen tahu